warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, saya Anissa Febrina Azra dari kelas 11 MIA B. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi yaitu tentang APBN. Nah, saya akan menginformasikan APBN tahun 2020 dan APBN tahun 2021. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, di sini saya akan memberitahu apa itu APBN. APBN adalah singkatan dari kepanjangannya yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, kalau kita tanya apa itu APBN? Apakah yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tahun 2020. APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam suatu periode. Nah, itulah tadi pengertian APBN secara singkat dari saya. Kita lanjut ke inti pembahasannya. Informasi APBN tahun 2020 dan 2021. Informasi APBN tahun 2020. APBN tahun 2020 telah dirancang menjadi instrumen kontrasiklika untuk menangani pandemi COVID-19 serta menolong rakyat dan dunia usaha, khususnya UMKM, agar segera bangkit. Anggaran untuk kesehatan meningkat dari 75 triliun rupiah menjadi 87,5 triliun rupiah. Di samping itu, biaya perlindungan sosial menjadi 203,9 triliun rupiah, serta dunia usaha yang mengalami tekanan berat diberikan insentif sebesar 120,6 triliun rupiah dalam bentuk relaksasi perpajakan dan insentif lainnya. Adapun usaha mikro, kecil, dan menengah mendapatkan insentif tersendiri sebesar 123,46 triliun rupiah. Dana juga dikeluarkan sebesar 53,57 triliun rupiah untuk pembiayaan koperasi. Untuk pemerintah daerah diberikan alokasi anggaran sebesar 106,11 triliun rupiah. Perbaikan aktivitas ekonomi terus berlanjut di kuartal keempat tahun 2020. Pemerintah domestik meningkat meski belum optimal, sedangkan ekspor mengalami kenaikan yang signifikan. Inflasi yang membaik dan stabil dan stabilitas naik tukar rupiah yang terjaga merupakan indikasi kondisi makroekonomi mengalami kebaikan dan relatif stabil. Namun, pada tahun 2020 ada terjadi perubahan postur APBN dari sebelum pandemi hingga sesudah pandemi. Sebelum pandemi, pendapatan negara semula ditaksir 2.233,2 triliun rupiah. Setelah pandemi ditaksir menjadi 1.760,8 triliun rupiah. Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan negara dalam negeri seperti penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan hibah. Kemudian, belanja negara sebelum pandemi ditaksir 2.754,4 triliun rupiah. Setelah pandemi menjadi 2.613,8 triliun rupiah. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transport ke daerah dan dana desa, serta perubahan persen defisit anggaran terhadap PDB yang semula sebelum pandemi 1,76% berubah setelah pandemi menjadi 5,07%. Belanja negara telah menjadi motor pergerakan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja untuk penanganan pandemi
COVID-19 di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi. Kinerja APBN untuk merespon dampak pandemi ini cukup terkendali sampai akhir tahun 2020 dengan tetap menjaga defisit di bawah target Perpres, di bawah pertumbuhan utang tahun 2020 merupakan salah satu yang paling kecil. Meski pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga, namun komitmen penanganan pandemi COVID-19 akan terus dijalankan hingga Indonesia benar-benar pulih. Kemudian, informasi APBN tahun 2021. Sedangkan di tahun 2021, target APBN negara sebesar 1.743,6 triliun rupiah dengan penerimaan perpajakan 1.444,5 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 298,2 triliun rupiah dengan penerimaan hibah sebesar 0,9 triliun rupiah. Sedangkan target belanja negara di tahun 2021 sebesar 2.750 triliun rupiah dengan belanja pemerintahan pusat 1.954,5 triliun rupiah dan transfer daerah dan dana desa sebesar 795,5 triliun rupiah. Dengan total anggaran belanja negara di tahun 2021 ini adalah 2.750 triliun rupiah. Pemerintah mengalokasikan berikut rincian APBN tahun 2021 senilai 2.750 triliun rupiah. Bidang pendidikan 550 triliun rupiah, bidang kesehatan 169,7 triliun rupiah, bidang perlindungan sosial 408,8 triliun rupiah, bidang infrastruktur 417,4 triliun rupiah, bidang kesehatan pangan 99 triliun rupiah, bidang pariwisata 14,2 triliun rupiah, pembangunan TIK 26 triliun rupiah. Hal itu mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi pasca pandemi, terutama untuk belanja program penanganan COVID-19, khususnya vaksin. Jadi, segala sesuatu ada 3 hal yang Bapak Presiden Joko Widodo tekankan, yaitu COVID, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Tapi kita juga tahu program-program seperti SDM harus ditingkatkan. Oleh karena itu, pendidikan dialokasikan pada tahun 2021. Di tahun 2021, APBN akan tetap berupaya mendorong belanja pemerintah untuk menangani COVID-19, menjaga laju ekonomi yang masih lambat akibat COVID, sambil terus mengawal mewujudkan Indonesia maju. Saya Anissa Febrina Azra, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa. Itulah tadi informasi mengenai APBN tahun 2020 dan tahun 2021. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di rumah aja, social distancing, sehatkan badan, sehatkan pikiran, belajar ya di rumah aja ya. Dah.